waktu itu tahu informasi dari mana sekolah ini? Sebenarnya dari tetangga ya Bunda. Jadi dulu itu ada tetangga saya yang sekolah, sebenarnya belum sekolah waktu itu, les sempoan. Di mana? Di Bunda Lili gitu. Nanti juga ada les-les lain. Mungkin dulu masih rumah belajar ya, karena sekarang adanya sudah SMA Bunda. Ya. Kelas 3. Habis itu selain itu ada senior saya yang bekerja di rumah sakit, salah satu rumah sakit juga. Memberikan informasi ya. Waktu itu saya belum punya anak, tapi Mbak ini kok ceritanya tuh seru gitu loh sekolahnya anaknya. Mungkin sekarang udah SD juga. Kemudian ada teman saya juga yang dulunya pernah bekerja di sini. Padahal kan basicnya kesehatan ya. Kenapa kok bisa bekerja di sini? Jadi kan saya penasaran tuh. Setelah itu saya coba cari di Google ya, kita langsung klik aja di Google itu, terus ada beberapa ulasan juga di situ. Terus kemudian ada di Instagram juga. Jadi saya kepoin di Instagramnya dulu, deh gitu kan, zaman Instagram ya. Habis itu saya chat sama Bunda Lili, kita janjian ke sini. Ya udah langsung jatuh cinta gitu. Ya jatuh cinta sebenarnya saya dulu ya, karena saya memikirkan sekolahnya ini yang sekolah beda gitu, beda, bukan seperti saya zaman dulu yang sekolah datang duduk menghafal kemudian kerjain tugas, pulang bawa PR, jadi di rumah itu sebenarnya udah capek kayak gitu. Itu sih, jadi saya dulu yang jatuh cinta sebenarnya. Setelah itu dilihat dari basicnya Zerga yang notabene dia anak yang nggak bisa diem kayak gitu. Kalau dia harus duduk di kursi dengerin gurunya menjelaskan, mungkin ini kurang tertarik. Bukan zian banget lah bukan ya. zian banget gitu. Dia nggak akan tertarik, dia bahkan akan mungkin lebih main-main doang kayak gitu sih. Itu yang pertama. Ya. Terus untuk yang dirasakan, misalnya waktu zian perjalanan 2 tahun ya, ini sudah mau TKP ya, sudah mau SD ya. Ini apa yang dirasakan? Yang dirasakan ini kan Zilga ini masih berproses lah istilahnya, nggak bisa yang langsung instan dia harus bisa langsung nulis dengan benar atau membaca dengan benar, tapi benar-benar step by stepnya itu saya rasakan. Yang pertama dia tidak bisa membacanya, dia saya kira hanya menghafalkan saja, seperti di jalan mobil gitu. Oh dia mungkin karena lihat bentuknya mobil kayak gitu atau apa, ternyata ketika Bunda guru bilang Zilga ini sudah bisa membaca loh, saya takjub kayak dapat kejutan lagi nih kayak gitu kan. Di rumah dia, Bunda aku kan kemarin sudah baca ini kayak gitu. Zilga adalah orang yang kali ini yang sudah nggak usah diulang lagi karena sudah pernah. Harusnya kan dia tetap diulang kayak gitu biar dia biar dia itu bisa dengan mengulang atau repetisinya itu. Tapi kalau Zilga ini anak yang kalau sudah selesai satu ini cari kayak challenging. Jadi dia tuh pengen ada yang beda lagi nih harusnya setiap harinya. Aku tadi sudah seperti itu. Kemudian perbedaannya lagi dia lebih pede. Kalau yang dulu ayo bun sama bunda begitu. Bunda saya mau beli es istilahnya kayak gitu, saya mau beli es. Zilga berani beli sendiri, berani. Jauh loh, enggak apa-apa berani. Ya sudah, berarti kan dia ada keberanian atau dia lebih pede. Kalau dulu, ayo diantar sama bunda kayak gitu. Terus masuk rumah itu kalau lepas sandal dia dilempar bun. Jadi begitu mau cari sandal lagi mau keluar bingung. Begitu sudah beberapa lama sekolah di sini saya pulang, ini sandalnya siapa ya yang ada? Kayak gitu kan. Loh aku bun, karena di Bunda Lili itu diajari kalau sandalnya itu harus ditata, punya ayah, punya bunda, punya Allah. Itu ditata sampai rapi gitu. Oh iya benar mas, berarti nggak perlu dilempar-lempar lagi ya sandalnya gitu. Takjub lagi saya, kejutan. Habis gitu ada lagi yang dia gini, ini mainan ya, tapi aku tuh harus bisa ini bikin waktu itu Lego kalau nggak salah, Lego seluncurannya. Dia nggak mau lihat tutorial, dia nggak mau, jadi dia mau explore sendiri. Aku nggak mau ya kayak tutorial ini kayak gitu kan, nggak mau yang digambar ini, aku punya ide sendiri. Nah itu berarti kan dia
anak yang nggak mau kayak disuruh yang harus kayak seperti ini, tapi dia punya pendapat sendiri kayak gitu. Juga ini anak yang kritis. Awal dia tuh anak yang kritis sekali. Kalau menurut saya kritisnya dia ini kalau tidak kita imbangi atau kita tidak benarkan, dia akan salah. Jadinya dia akan seperti anak yang menang sendiri, anak yang nggak mau diatur, istilahnya seperti itu. Tapi lama-lama kesini ketika berpendapat atau apa, ketika dia salah, oh iya ya, harusnya tuh seperti ini ya, dia lebih mau mendengarkan pendapat orang lain. Itu poin juga kan ya, itu poin pentingnya juga. Kemudian untuk belajar nulisnya ya mungkin masih berproses ya. Untuk nulisnya saya melihat dia bisa nulis namanya sendiri aja saya sudah senang kayak gitu. Terus membaca atau dia menghafal surat-surat itu saya sudah senang kayak gitu. Jadi saya memang nggak ada target nih anak harus bisa juz 30 untuk saat ini kayak gitu kan ya, enggak, karena ini kita berproses. Karena setiap anak itu seperti Bunda Lin bilang, tiap anak itu punya berliannya. Bagaimana kita mengasah berlian itu biar berliannya ini cemerlang lah istilahnya seperti itu. Dan tiap-tiap anak berliannya beda-beda nih kayak gitu kan. Special case-nya itu beda-beda, jadi tidak bisa disamaratakan satu dengan anak yang lain. Kebutuhannya pun juga akan berbeda seperti itu. Apalagi ya itu yang sangat saya amazing ya, amazing pokoknya. Jadi setiap ada kegiatan, lakukan kegiatan ya, apa yang bikin saya ini, oh ini berarti dapatnya nggak instan nih kayak gitu kan Bun. Jadi ada beberapa refleksnya atau sensorinya itu yang dia pulang datang ke Bunda, lihat tanganku gitu. Kenapa Mas? Iya tanganku kan merah-merah kemarin itu, tadi itu aku main-main di sana. Dia bilangnya kalau selama Zelga sekolahnya ngapain? Main-main. Loh, masa main-main? Iya main-main, kan katanya setiap anak berhak bahagia. Ya itu main-main Bun gitu. Oh iya, terus mainnya apa? Macam-macam main-mainnya. Tadi main ini loh, pokoknya tanganku sampai merah-merah megang-megang yang lainnya. Terus habis itu bikin tusuk sate buah atau apa waktu itu. Tangannya warnanya kuning. Oh ya nggak apa-apa. Nanti ini bisa hilang Bun katanya Bunda kayak gitu kan. Jadi nggak apa-apa gini. Oh iya nggak apa-apa kayak gitu. Itu terus amazing yang lainnya. Oh amazing yang lainnya. Sebenarnya banyak amazing lainnya. Oh waktu ketika halus subuh. Zelga, besok ini waktunya halus subuh. Iya Bunda, kalau halus subuh nanti aku dibangunkan ya subuh kayak gitu. Meskipun nanti aku masih ngantuk-ngantuk gini nggak apa-apa, nanti fotokan ya Bunda, fotokan nanti biar tahu kalau aku itu sudah halus subuh sama teman aku. Padahal dia tuh masih ngantuk-ngantuk gitu, jadi dia punya semangat ya. Semangat. Terus ini tuh teman-temanku juga ngelakuin loh halus subuh ini, meskipun aku susah bangunnya kayak gitu kan. Terus kata suatu hari, aku nggak mau sekolah tapi gimana ya nanti kalau sama teman-teman aku nanti nggak ketemu sama teman-teman dong kayak gitu. Jadi kayak apa ya, problem solving lah. Dia tuh pengen nggak sekolah, mungkin lagi males gitu kan, anak mungkin lagi bosan, tapi dia pengen, tapi nanti kalau aku nggak sekolah nanti aku nggak ketemu sama bunda guru, nanti aku ketinggalan. Dia sampai bilang seperti itu sih. Jadi dia problem solvingnya dia memecahkan sendiri, oh berarti aku harus sekolah kayak gitu. Kadang hari ini hari Jumat, ini waktunya Fandi, waktunya pakai baju olahraga, pasti nanti diajak jalan-jalan sama bunda kayak gitu ya. Terus waktu disuruh bawa sepeda itu, oh iya berarti aku nanti bisa menunjukkan, misalnya gitu. Dia show off ya, dia pengen orang lain melihat aku tuh sudah bisa naik sepeda loh kayak gitu. Padahal waktu itu baru dilepas sih, rodanya yang dua itu baru dilepas. Itu Bunda. Banyak ya Bu cerita. Banyak sebenarnya Zelga itu. Terus ada lagi untuk rasa empatinya dia gini. Tadi saya tinggal mandi, baru tadi kok dengar rusuk-rusuk apa, Mas Zelga ada apa? Dan gitu. Ini Bunda aku mau ngambilkan uang. Uang buat siapa? Itu loh tadi ada ibu-ibu yang minta. Kayak gitu. Jadi kan dia udah tahu nih, oh iya Ibu ada apa kayak gitu. Oh ini ibu yang biasanya minta kayak gitu kan. Jadi dia udah tahu nih uangnya di atas kulkas, ambil. Bundanya ini masih mandi tadi. Oh iya udah, tadi sudah diambil. Iya sudah, persoalannya sudah pergi kok sekarang
dia bilang kayak gitu. Berarti kan dia tahu, oh ini ibu yang harus kita beri seperti itu ya. Terus kadang kalau ada orang datang, mau ketemu siapa, kayak gitu, mau ketemu siapa, oh mau ketemu sama bunda, oh sebentar ya, tunggu sebentar, bunda aku masih sama adik misalnya kayak gitu. Jadi dia sudah berani seperti itu. Kalau dulu pertama, bunda ada yang nyariin kayak gitu Sama kan. komunikasinya dulu kan juga masih berbet ya Bu ya. Terus berbet, bunda ada yang nyariin, kayak nggak ada sopan santun lah istilahnya kayak gitu ya. Kalau sekarang mau ketemu siapa kayak gitu. Berarti kan ya ini poin lagi nih, dapat lagi kan. Biasanya dia teriak-teriak, ada yang nyariin itu, ada yang nyariin kayak gitu. Terus sekarang dia ditanya tamunya mau ketemu sama siapa, sebentar ya, ditunggu kayak gitu. Tuh itu lagi. Terus ini biasanya itu dia maunya mainanku, ya udah mainanku, jangan ada yang ngerebut kayak gitu. Kalau mungkin sekarang dia sudah mau berbagi lah istilahnya, sama adiknya pun dia sudah mau berbagi, tapi kadang juga dia masih pengen jangan mengganggu, ini lagi duniaku loh kayak gitu kan, jangan ganggu. Tapi dia kadang, adik ini punya adik, kertasnya adik, ini tulisnya adik, ini punyaku, jangan diganggu. Tapi dia tuh memberikan kertasnya dia, satunya disobek, satunya dikasihkan adiknya, ini adiknya nulis di sini. Kalau dulu enggak kayak gitu, bertengkar sendiri. Kalau sekarang dia udah bisa, ya sudah ini punyanya Zerlin ya, sini yang nulis di sini, ini punya aku, jangan coret di sini gitu. Problem solving tadi ya, supaya orang tidak mengganggu. Tidak mengganggu Maka saya, dia kasih. Banyak banget ya Bu ya kalau ngomongin Zelga itu ya. Kalau pas liburan juga kadang dia kan sering gini, bunda aku kangen loh sama bunda Lili, kan habis liburan nggak ketemu gitu. Apalagi bahasa cintanya memang bahasa cinta sentuhan. Dia paling seneng kalau pas peluk gitu, nempel kayak gitu. Jadi itu bahasa cinta yang disampaikan oleh Ziel gitu. Kalau untuk pesan-pesannya Bu untuk mama-mama lainnya, misalnya apa sih yang parenting, apa yang Ibu kasihkan ke Ziel? Misalnya tidak harus memaksa anak untuk bisa baca tulis gitu, baca tulis hitung, tapi pada saat anak berproses ya, dengan menguatkan fondasinya, ternyata Ziel amazing banget, sudah membaca loh gitu. Padahal di sini main-main ya Bu ya. Katanya main-main. Jadi untuk pesan-pesan saya untuk mama-mama, untuk papa-papa di luaran sana, jangan sampai kita salah langkah. Kenapa? Karena ini adalah usia yang sangat rentan untuk di pendidikan ya. Kenapa? Karena ini adalah pondasinya. Begitu kita salah di pondasi ini, bisa aja tuh nanti kita di atasnya bisa roboh atau bisa kropos lah istilahnya. Jadi kita kuatin pondasinya di sini. Anak nggak harus dituntut untuk bisa, oh iya anak kamu sudah bisa apa? Udah bisa baca satu buku loh. Oh iya sudah bisa hafal misalnya nama-nama presiden loh. Itu adalah bonus sebenarnya kalau untuk saya. Yang penting adalah dia bagaimana dia bisa menyelesaikan apa yang belum terselesaikan. Misalnya apa? Masih dia jijik istilahnya, jijik dengan kalau dia harus pegang-pegang yang lembek-lembek, dia jijik. Oh berarti ini kan dia ada masalah tuh di sensorinya. Kemudian ini harus kita selesaikan. Kalau enggak dia akan jijik. Untuk selanjutnya dia akan ada anak tuh yang sampai dewasa dia akan jijik terus kayak gitu kan. Kemudian ada anak yang ternyata dia itu jalannya masih miring-miring atau seperti apa. Nabrak-nabrak itu kan nanti pengaruhnya nanti ketika kita naik kendaraan sendirian itu kan sangat berpengaruh, padahal di keseimbangan tubuh itu juga sangat penting. Vestibularnya ya Bu ya. Kita juga itu sangat penting. Jadi jangan sampai kita salah pilih dengan pendidikan awal anak ini seperti itu. Kemudian jangan sampai kita menyesalnya itu, kalau menyesal kan pastinya nanti ya Bu. Daripada ada menyesalnya nanti, mendingan sekarang aja. Kalau nggak sekarang mau kapan lagi kayak gitu. Kemudian cari yang benar-benar fitrahnya anak itu benar-benar ditumbuhkan. Karena kita di sini orang tua itu hanya dapat amanah nih sama Allah. Nih kamu saya kasih anak. Yang menentukan, yang bukan menentukan, yang bisa merawat menjaga adalah orang tua.
ketika kita dikasih amanah terus kita oh ya sudah, oh dia belum bisa baca ya, oh dia belum bisa ngomong ya sudah, nanti juga bisa kok baca, nanti sudah akan bisa kok yang namanya ngomong. Nah padahal kalau tidak distimulasi, ya dia tidak akan bisa sesuai dengan usianya, karena setiap anak ini punya red flag-nya atau bendera yang harus hati-hati nih, ini anak aku ternyata kok usia segini kosakatanya masih sedikit kayak gitu. Berarti kita jadi orang tua juga harus aware atau harus memperhatikan anak, bukan berarti oh enggak apa-apa, dulu bundanya juga 4 tahun baru bisa ngomong gitu loh. Kalau dulu zaman uti-uti ya, neneknya kakeknya belum enggak apa-apa, nanti juga dia bisa pegang pensil sendiri. Padahal dengan pegang pensil ini ada apa ya, ada stimulasinya loh, nggak harus langsung pegang pensil. Ternyata dengan milih-milih bijinya, menjemput seperti itu sebenarnya ya basicnya lah, kita harus selesaiin basicnya dulu. Anak nggak mungkin bisa langsung lari tanpa kita harus menstimulasi juga. Nah, jadi pentingnya stimulasi, menyelesaikan dasarnya atau fondasinya itu harus benar-benar yang jangan sampai salah. Dan ini Ibu rasakan waktu jadi partner jadi partner, ya. Jadi saya cocok gitu ya. Cocok dengan saya karena saya merasakan ketika pendidikan saya yang dulu itu kayaknya enggak banget. Kenapa? Karena ngapain saya dulu belajar fisika yang hitung-hitungan, ternyata sekarang juga enggak ada di kehidupan saya. Misalnya kayak gitu loh, profesi yang sekarang misalnya dulu saya belajar menghafalkan apa ya namanya, tulang-tulang, misalnya tulang-tulang orang IPS itu kayak gitu kan. Saya juga waktu itu dituntut bisa, ya bisa, tapi untuk saat ini nggak ada guna kan kayak gitu ya. Mungkin kurang dikerucutkan lah, kayak kurang dikerucutkan, kurang dispesifikkan. Mungkin karena ya itu tadi ya, pendidikan maksudnya kurikulumnya yang sangat luas ya, harus bisa mencakup semuanya. Padahal nih anak bukan di situ passionnya. Jadi saya merasa kayak saya ya ngapain saya sekolah sampai 9 tahun sampai SMA, atau sekarang kuliahnya di sini, ya udah di sini aja kayak gitu kan Bun. Jadi kayak emang saya merasa kayak saya membuang waktu untuk saat ini kan. Menyesalnya sekarang nih saya membuang waktu kayak gitu, membuang waktu untuk sekolah yang datang duduk hafalan, ujian. Kamu kalau nggak bisa ujian, kamu nggak lulus, kamu akan mengulang kayak gitu. Padahal kalau seandainya dia memang nggak bisa basicnya, nggak bisa matematika, ya nggak usah dipaksa gitu kan. Nggak bisa bahasa Inggris misalnya, ya nggak usah dipaksa juga. Atau mungkin dia lebih sukanya menggambar, istilahnya seperti itu, dia lebih sukanya menggambar. Dia dikasih fasilitasi ya. Jadi pesannya ke mama papa yang di luar sana, jangan memaksakan anak. Terus golden age anak juga harus dipahami ya Bu ya, bahwa ada pondasi-pondasi ya, puzzle-puzzle kehidupannya yang harus kita tuntaskan dulu sebelum mencapai kognitifnya gitu ya. Keren sekali ya. Jadi nggak usah buru-buru, anak kamu sudah menang lomba apa? Ya nggak perlu sih kalau karena kalau untuk menang lomba sebenarnya yang bangga kan orang tuanya ya, anaknya belum paham apa-apa gitu kan. Jadi piala sebenarnya itu ya anak kita sendiri ya, sebenarnya piala yang terbaik ya dia sendiri gitu ya. Jadi bagaimana tugasnya orang tua itu dapat amanah, kita harus menjaga atau kita harus menjadikan amanah ini benar-benar spesial kayak gitu. Jangan sampai nggak mau kan anaknya disamain sama anaknya tetangga, nggak mau kita ya kan, harus ada yang spesialnya apa nih ya. Kita harus gali kira-kira anak kita ini punyanya potensi apa seperti itu, karena tiap anak ini berbeda gitu. Ya. Terima kasih mamanya Ziel. Kalau untuk pertama kali tahu sekolah ini dan akhirnya memilih gitu. Sama kayak Ziel dari tetangga ya. Waktu itu Halif kan pernah sekolah sebelum TK itu pas sekolah, terus kebetulan di TK-nya itu ada dokter untuk screening. Terus setelah itu dia itu nggak bisa dikasih perintah sama dokternya, dia nggak bisa menyelesaikan perintah itu. Terus akhirnya si dokter itu
konfirmasi ke wali kelasnya lah ibaratnya gitu. Terus bilang kalau si Halif harus diperiksakan ke dokter tumbuh kembang. Akhirnya ketika rapot 1 semester ya, semester awal itu ketika rapotan saya dikasih tahu sama gurunya, guru wali kelasnya, Bunda ini apunten, ini Halif kayaknya harus diperiksakan ke dokter tumbuh kembang karena kemarin ketika diperiksa sama dokter belum bisa menyelesaikan ini. Oh gitu. Boleh nggak kasih tahu rekomendasi dokter tumbuh kembang? Oh mohon maaf, kami belum bisa kasih rekomendasi. Akhirnya saya ke waktu itu saya masih bingung kan, mikir browsing juga dokter tumbuh kembang mana yang cocok gitu, karena awam sekali buat saya ya, karena kebetulan Halif anak pertama juga. Terus akhirnya waktu itu dia sakit, kami bawa ke dokter, terus dokternya bilang kayaknya anak ibu ini beraktif deh, nanti kalau udah sembuh kesini lagi ya, nanti saya berikan rujukan nanti ke dokter tumbuh kembang. Kayaknya waktunya itu apa ya, nggak berselang lama, jadi kayak tek gitu. Terus akhirnya setelah sembuh saya kembali lagi ke dokter yang klinik itu, kasih rujukan, disuruh milih. Akhirnya saya milih ke salah satu rumah sakit terdekat dari rumah saya. Terus ketika saya check up ke sana, ternyata harus nunggu 4 bulan untuk antrinya, untuk screening itu awal. Terus sama tetangga, ketika ngobrol sama tetangga, dibilangin, oh kalau anaknya seperti ini coba deh ada TK ini yang punya juga tetangga kita sendiri gitu. Oh ya siapa? Terus akhirnya saya ya kan sekarang IG ya, oke. Jadi saya browsing dari di IG, penasaran, terus akhirnya saya chatting sama Bunda itu, chat sama Bunda, terus ngobrol. Ternyata sebenarnya Bunda udah tahu sih ya sebelumnya ya, sudah tahu hal itu kayak gimana, cuman Bunda mungkin nggak bisa mengutarakan ke saya ya kan. Ya saya juga paham lah, mungkin baru kenal, baru tahu, lihat posisi yang lihat posturnya Halif, terus geraknya Halif seperti itu. Kalau orang awam kasih ngomong ke kita, anak ibu kayaknya ini, pasti kita nggak nerima ya, pasti kita nggak nerima, pasti marah. Kok ibu seperti itu? Kita siapa? Maksudnya kita baru kenal, baru lihat, baru ketemu kok ngomong seperti itu, ngejudge anak saya seperti itu. Saya paham, Bunda Lili kayak apa sih, mungkin takut ya, hati-hati ya, ngomongnya hati-hati. Bunda Lili juga sempet katanya, udah sekolah belum? Ya, saya masih ingat, sudah sekolah belum? Sudah, saya bilang gitu. Di mana? PAUD-nya di sini. Oh gitu ya, tapi nggak meneruskan ya. Saya tuh nggak meneruskan percakapan gitu. Banyak ya yang kita hadapi ya, anak-anak dengan banyak model ya seperti ini. Jadi udah kebaca waktu itu lari gitu, cuman saya nggak sampaikan ke mamanya gitu. Dan qadarullah ya Bu ya, Allah mempertemukan di sesi berikutnya. Terus setelah itu saya mikir ke Jedengan kan, maksudnya ke screening dulu ke sini sebelum screening di rumah sakit kan waktu itu, karena terlalu lama nunggunya 4 bulan screening Halif. Terus ternyata tahu kalau Halif kurangnya ini fokus dan sebagainya. Terus saya diskusi dengan suami saya, ini gimana PAUD-nya ini kan seperti ini PAUD, otomatis kan setelah PAUD pasti TK nih. Kalau di PAUD-nya itu memang TK-nya banyak anaknya, maksudnya satu kelas itu lebih dari 12 mungkin ya. Terus banyak kelas, maksudnya TKA itu, jenjang TKA itu ada berapa kelas kayak gitu kan. Terus saya mikir lagi, kalau misalnya di TK yang sama kayak PAUD-nya, otomatis dia nggak bisa selesai nih karena fokusnya juga kurang dan sebagainya. Sebenarnya juga cerita kalau anak yang kurang fokus itu harus dikasih stimulasi ini itu. Terus akhirnya saya memutuskan memang harus kesini gitu. Ya kalau ditanya banyak sih, termasuk ibu saya, kenapa nggak diteruskan ke PAUD yang sebelumnya, maksudnya TK yang di PAUD yang sebelumnya. Kayaknya saya nggak mau mengulangi kesalahan yang sama, maksudnya gitu, karena saya sudah menemukan yang menurut saya sih buat anak saya cocok kayak gitu. Buat anak saya cocok, terus saya juga cocok, jadi ya mau gimana lagi, udah klop lah ibaratnya. Kalau misalnya saya tetap di sana, otomatis si anak ini juga bakal tertinggal gitu loh. Terus akhirnya saya memilih ke sini dan alhamdulillah ya. Apa Bu yang dirasakan? Luar biasa. Ini masih 6 bulan ya, masih 1 semester, dan itu banyak perkembangannya. Yang pertama mengenai hitungan ya, angka, terus sama huruf. Itu waktu PAUD itu dia udah diajarin ya, maksudnya ya mungkin 1 sampai 5 kayak gitu.
tapi dia nggak ada minat di situ. Sampai saya berikan poster itu yang menurut saya itu yang paling dia senang, posternya berupa apa, kereta kayak gitu. Tapi dia nggak pernah yang antusias untuk belajar, itu nggak pernah yang antusias. Sampai saya sendiri ngerasa kayaknya capek sendiri ngajarin anak saya udah kayak gini. Terus pakailah coba ini apa, angka, mengenal angka pakai malam, pakai presisi itu, pakai malam saya bentuk angka 1 sampai 5. Ini angka berapa? 1, ini angka 2, 5 sampai 5 selesai. Ini angka berapa? Saya putar lagi kan. Ini angka berapa? Tadi lagi. Udah Ibu, jadi 1. Jadi angka 1 sampai 5 dikumpulin semua di apa? Di genggamannya, di gitu, terus dijadikan dia mobil. Dijadikan dia apa sih, dinosaurus. Yang paling dia senang kan dinosaurus, terus kayak ekskavator kayak gitu-gitu. Dijadikan kayak gitu. Loh Mas, ini kan tadi buat belajar kamu, buat belajar angka. Sudah Ibu, aku udah lelah, aku udah capek kayak gitu. Ngomongnya kayak gitu. Jadi kalau ada urusan angka, huruf dia itu kayak no, nggak mau. Tapi setelah 6 bulan nih ya, ketika di kamar kan posternya di kamar, dia mesti, Ibu ini angka 1, ini angka 2, ini angka 3, ini angka 4 dan sebagainya. Masya Allah, luar biasa itu dari segi angka dan huruf ya. Terus ada lagi kalau misalnya ini ya jalan ya, kalau jalan kan dulu ya sering nabrak-nabrak kayak gitu kan. Dia mikirnya ya mungkin masih bisa lah ya, ini bisa dilewatin. Jadi dia itu waktu di rumah ya yang sekarang berada itu 2 kali kalau nggak salah itu dia jatuh di got. 2 kali sampai ayahnya tuh, makanya kamu tuh jangan lari kalau main. Ya menurut dia sih memang nggak lari ya, jalan tapi nggak lihat gitu loh, jalan tapi nggak ada, jadi akhirnya keblokong gitu. Hah? Terus kamu kayak gimana ini Mas? Berarti besok nggak usah mainan lagi ya, kita di rumah aja. Kalau mau kamu mainan, jangan main yang di daerah got-got situ. Iya, di hari itu dia mau nih, maksudnya mengiyakan. Tapi selanjutnya dia masih seperti itu lagi. Lah baru masuk ke sini, alhamdulillah, masya Allah ya. Jadi dia sekarang saya nggak perlu ngeliatin dia kalau main. Jadi ya bisa dilepas kalau gitu. Kalau dulu itu harus saya lihat karena kejadian-kejadiannya sebelumnya masuk di got, terus kesandung ke sana kemana sampai tabrak semua dengkulnya ini berdarah. Tapi dia kalau berdarah itu mesti nggak pernah yang Ibu aku sakit, aku berdarah, enggak, dia biasa aja. Nggak merasa itu karena sebelumnya saya bilang kalau kamu main, kamu jatuh, kamu harus masuk. Nah, kamu harus masuk, dibersihin dan sebagainya. Dia nggak mau melewatkan momen main sama temannya. Jadi walaupun sakit tetap main dan nggak bilang ke saya. Bilangnya itu ketika pulang dari rumah itu ya, tidur paginya, Ibu aku sakit kakiku. Loh, kok bisa sakit? Karena malamnya kan nggak saya cek nih, karena dia nggak apa sih, nggak sambat lah ya, nggak ngomong, nggak sambat. Iya aku kemarin jatuh lari-lari. Loh kok nggak bilang sama ibunya? Iya nggak apa-apa, tapi nggak sakit kemarin, bilangnya kayak gitu. Jadi ya memang kesalahan dari saya mungkin ya, karena terlalu apa sih, menyuruh anak ini supaya nggak jatuh gitu ya mungkin. Jadi akhirnya dia kalau ada yang jatuh atau ada yang berdarah gimana dia nggak cerita. Terus sekarang ya sudah sudah nggak terlalu nabrak-nabrak ya, memang kadang jatuh cuman nggak yang berbahaya kayak dulu lah. Iya. Itu setelah stimulusnya diselesaikan. Jadi fondasinya pas diselesaikan tuntas dia akan tahu jarak, oh ini jaraknya ini, aku pelangkahnya ini jatuh gitu. Karena semuanya itu kan ada di persepsinya ya. Kayaknya megang ini biasa aja loh gitu, tapi kok rusak. Kalau temenku biasa aja loh, tapi kok nangis temenku gitu. Karena sensor ini memang harus diselesaikan, termasuk karir ya, untuk karirnya. Nah, mamanya Karin, pesan apa yang disampaikan ke mamamu yang lain? Banyak sekali ya, maksudnya di usia anak yang masih under sekolah ya. Kalau sekolah kan usia 7 tahun ke atas ya. Kalau 7 tahun ke bawah itu memang harus bermain, tapi bermainnya itu memang yang harus ada ilmunya gitu loh, bukan asal main gitu loh. Nah, kalau di bawah 7 tahun itu mainan anak-anak itu nggak ada yang nggak terstimulus itu. Kalau saya rasa sih nanti gedenya juga bakal kayak suka marah dan sebagainya, itu termasuk loh Bun. Jadi rata-rata temen yang saya di lingkungan kerja saya itu ada orang yang pemarah, nggak mau
apa sih, kayak nggak mau menerima pendapat orang lain, dikasih dikasih tahu ini itu tuh kayak aku tuh yang paling benar, kamu tuh junior, kamu harusnya tahu kalau saya itu senior dan kayaknya paling bisa semua kayak gitu. Terus saya mikir setelah saya sekolahkan Hanif, kayaknya memang dulu waktu di bawah 7 tahun stimulasinya kurang deh. Jadi saya mungkin mikirnya gini, kayaknya mungkin beliaunya belum pernah yang terstimulus bagus, akhirnya ya sampai saat ini merasakan ya Bu ya, dari stimulus ini merasakan bahwa hasilnya itu banyak nanti ke depan ya. Itu yang dirasakan tuh, kita kan selalu menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini itu bukan menyiapkan mereka masuk SD, bukan, tapi menyiapkan mereka menjadi khalifah terbaiknya Allah 15 sampai 20 tahun ke depan. Jadi materi-materi yang kami berikan adalah materi-materi yang kami pedulikan untuk dia membawa bekal hidupnya 15 sampai 20 tahun. Bayangkan kalau ini salah stimulus gitu, nabrak-nabrak ya kan, apalagi cowok ya Bu ya, dia nanti bawa motor sendiri ya kan, nanti dia gede kan, jadi kayak nabrak itu nggak bisa, udah biasa lah kayak iya gitu. Kalau ini kalau mbaknya juga malah biasa lah, nanti gede ya sudah bisa sendiri, tapi gede ini kan udah gede biasanya gitu. Iya, saya ada juga Bu, kalau sampai dewasa nggak terstimulus ya, misalnya dengar auditor ini hipersensitif gitu ya, dengar klakson pas dia nyetir, dia langsung freeze ya. Nah ini bayangin kalau pas di jalan raya ya yang full gitu, dia langsung nge-freeze, diem. Kenapa? Dia kaget gitu, tidak terstimulus. Nah ini kalau kita stimulus dari kecil dengan taktil, ya vestibuler kayak gitu kan, nah itu kan ini suara klakson loh gitu, jadi aku tetap harus stabil, harus fokus kayak gitu. Itu sangat mengganggu skill-skill kehidupan kan gitu, seperti itu. Jadi banyak sekali ya yang dirasakan Zial sama Khalif ya. Itu sudah tutup mata tutup telinga ya Bu ya. Kalau dibandingin sama teman-temannya udah bisa baca loh. Ternyata TKB ya selama di sini bermain aja sudah bisa membaca kayak gitu. Banyak juga sih orang-orang yang cerita, Bu ini belum diajarin materi membaca, belum Bu, kalau untuk kelompok bermain. Nanti kita akan mulai di TK gitu. Nah TK ini memang untuk anak-anak kognitifnya ya, kita siapkan dulu di kelompok bermainnya gitu, kita siapkan materi-materinya, pondasi-pondasinya supaya ini nggak jadi puzzle yang buka tutup ya Bu ya, ada yang udah tertutup rapi, ada yang masih belum kosong, dan ini harus diisi gitu. Saya terima kasih banyak ya Mama Zial dan juga Mama Khalif ya sudah menyampaikannya. Intinya jangan suka memaksakan ya kan. Anak akan bisa mencapai kognitif terbaiknya apabila pondasi-pondasinya ini terstimulus dengan bagus. Jadi istilah kok di Bundar ini cuma mainan, karena mainannya penting semua. Jadi sebenarnya kadang saya juga kepo, hari ini kira-kira belajarnya apa ya, kayak gitu. Sampai kepo, kok Bunda Riris belum ngirim foto ya? Karena Zial kan kalau ditanya ya, kalau mainan kayak gitu. Saya juga kepo, apalagi kan waktu saya menarik itu tentang kayak sosiodrama, itu kan ada pesan-pesannya, itu poin-poinnya. Dia bisa bilang permisi kayak gitu waktu sosiodrama yang sama orang tua kayak gitu, dia bisa bilang permisi. Kemudian kemarin guru ngajinya bilang, kemarin saya tanyain nabi siapa yang mau disembelih sama orang tuanya. Waktu itu kan belum ada pelajaran itu kata guru ngajinya. Ternyata Zilka sudah bisa loh menjawab, padahal yang lain-lainnya itu anak-anak SD kayak gitu. Zilka sendiri yang sudah bisa jawab. Oh iya, waktu itu sudah diajarin ada dramanya juga. Saya bilang kayak gitu. Oh iya, sekolahnya ada drama-dramanya juga. Iya, ada dramanya juga. Kayak gitu kan anak penyampaian pesan lewat bermain juga, bermain sebenarnya. Jadi kadang saya juga kepo, kira-kira hari ini materi apa kayak gitu loh. Penasaran kayak gitu. Juga banyak orang tua, boleh nggak sih Bun balik TK? Jadi saya pengen lagi kayak gitu. Gak ada ya, ketika kita kecil gak ada yang Saya toleransi sosial nggak ada. Iya, kalau biasanya makan-makan gitu ya, makan-makan di sini tuh juga seru gitu kan. Makan-makannya nggak hanya besok kita makan-makan ya, enggak, ada poinnya lagi. Oh, tentang misalnya kemarin bawa ikan gitu kan, belajar tentang ikan, bikin ambon. Saya nggak pernah bikin ambon. Gitu, mudah-mudahan nanti doa yang terus dilanjutkan ke Allah ya untuk Bunda Guru dan juga panel orang tua ya, mama Frandi semuanya. Insya Allah anak-anak ini akan menjadi khalifah Allah terbaik karena dia akan menjadi pemimpin dunia, minimal pemimpin dirinya sendiri untuk keluarganya gitu.
dengan cerita-cerita seru lainnya. Terima kasih sama tim Bunda Guru juga, Bunda Lili juga sudah membersamai anak-anak kita kayak gitu kan, karena tanpa Bunda semua di sini kita juga apalah kayak gitu kan sih. Karena memang memilih partner terbaik ya Bu ya, Ya, anak-anak ya. kita harus serap dulu lah kayak gitu. Oke.